Halo guys, jadwal bertukar sudut pandang yang seharusnya bukan ini judul sebenarnya. Tapi nggak tahu, tiba-tiba ngerasa overthinking, jadi kepikiran buat bikin ini judul deh. Berpikir secara berlebihan atau yang sering kita sebut dengan overthinking adalah penyakit semua orang. Apalagi di usia 18 tahun ke atas. Itu usia yang rawan buat overthinkingnya. Karena di usia ini, kita mulai dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Kenyataan bahwa dunia itu kejam. Mau kuliah, tapi gak punya biaya. Pengen kerja, tapi bingung mau kemana. Bingung kerja apa. Sebenarnya overthinking tidak mengenal usia. Tapi bedanya overthinking kita dengan orang tua adalah kalau mereka mikirin gimana ya caranya buat makan besok, gimana ya caranya buat bayarin sekolah anak yang sudah nunggak. Tapi entah dari mana dapatnya, mereka selalu mempunyai cara buat bisa memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya. Entah itu minjam ke tetangga, ataupun menjadi paruh upah. Sedangkan overthinkingnya kita dalam bentuk, kita mulai memikirkan, apa ya gunanya gue hidup? Mau kemana sih tujuan gue? Gimana ya caranya bikin orang tua bahagia? Apa gue akan tetap seperti ini terus? Menghabiskan sisa umur gue dengan tidur, makan, dan bermalas-malasan? Atau juga dalam bentuk, kok teman-teman seusia gue sudah sukses ya? Udah bisa beliin orang tuanya baju, bahkan lebih dari itu. Sementara gue sudah hidup susah, ditambah lagi masih nyusahin orang tua. Ini tahap awal kita memasuki dunia dewasa. Orang tua kita pernah kok di posisi kita. Bahkan sudah melewatinya, bukan? Hebat ya. Kadang, hal yang parah bisa membuat kita overthinking ialah ketika keadaan orang tua lagi krisis ekonomi dan kita belum bisa bantu mereka. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Toh, kita saja masih minta sama orang tua. Kacau. Menurutku, ini bisa menjadi momok yang bersarang lama di kepala. Kadang, buat nyeka air matanya saja kita tidak bisa. Kita pergi mengasingkan diri. Sebenarnya bukan karena tidak bisa sih. Hanya saja diri ini terlalu malu tampil di hadapannya yang sedang menangis, sedang diri belum bisa membantu apa-apa. Kadang aku juga suka overthinking ketika ibuku sedang menonton suatu berita atau acara televisi yang mengabarkan keberhasilan atau kepintaran seorang anak hingga dapat beasiswa ke luar negeri. Ibu bilang, wah, bangga banget pasti ibunya punya anak kayak gitu. Anak ibu, kapan ya? Pertanyaan yang mungkin ia anggap bercanda, namun bisa menghujam diriku seketika. Iya sih, ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya pintar dan berhasil? Aku merasa gagal jadi anak. Karena menurutku, definisi berhasil menjadi anak bisa membahagiakan orang tuanya, selain bisa memasukkan orang tua ke surga. Parah ya overthinking. Ia gak kenal waktu dan tempat. Datang seenaknya. Tapi waktu yang rawan buat overthinking yaitu ketika malam-malam hendak ingin tidur. Ketika tubuh sudah waktunya istirahat, tapi nyatanya otak masih saja bekerja. Kadang karena overthinking itu bikin kita susah tidur. Mata sembab karena nangis. Capek
Dan menurutku masih mending kita capek fisik karena kerja seharian daripada istirahat tapi otaknya kemana-mana. Overthinking bisa merubah persepsi kita terhadap dunia dewasa, bahwa dunia dewasa tidak semenyenangkan apa yang kita pikirkan waktu kecil. Dulu, seringkali kita memandang dunia dewasa itu keren, bisa bekerja tiap harinya, kemudian dapat uang deh. Ternyata tidak semudah itu. Kita mulai merasa pahitnya dunia dewasa yang tidak pernah kita pelajari di sekolah-sekolah. Tidak pernah dikasih tahu sama orang tua, kalau bukan dari pengalaman hidup kita sendiri. Di usia segini tuh, kita mulai ngerasa banyak hal yang sebenarnya bikin mental dan kesehatan kita tidak baik. Kita terlalu memikirkan yang sebenarnya gak usah dipikirkan. Seharusnya otak kita ini dipakai buat hal-hal yang lebih positif. Berpikir buat, oke, gue akan coba semuanya. Gue akan berusaha, mau gimana pun rintangannya gue akan tetap bertahan. Karena ada orang tua dan keluarga yang sedang menunggu keberhasilan gue. Bukan lagi yang kayak, gimana ya caranya? Duh, kayaknya gue gak bisa deh. Dan perlu kalian tahu, berdasarkan sudut pandangku bahwa penyakit itu datang dari pemikiran-pemikiran kita, dari sugesti kita. Coba lihat orang gila di luar sana. Apa pernah dengar kabar orang gila mengidap penyakit kanker, penyakit asma, darah tinggi, terpapar virus, atau penyakit mematikan yang lainnya deh? Padahal hidup mereka jauh tidak teratur dan kotor. Seringkali kita menganggap bahwa kebersihan itu nomor satu, dan datangnya penyakit karena hidup tidak sehat dan bersih. Buktinya, orang gila gak pernah tuh hidup penyakit yang mematikan, yang katanya datang dari kurang bersihnya lingkungan. Ya balik lagi, karena mereka gak pernah lagi tuh yang namanya overthinking. Malah karena terlalu sering overthinking itulah yang bisa membuat dirinya gila seperti itu. Maka dari itu, aku mohon ya, buat siapapun kamu yang sedang merasa overthinking, jangan berlebihan. Dan jangan sampai nambah pikiran orang tua kamu dengan hal-hal di luar nalar yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu lari pada yang berbau negatif. Entah itu memakai obat-obatan terlarang, bunuh diri, dan hal segala macamnya, dengan alasan menenangkan pikiran kamu. Overthinking itu boleh, asal menjadi acuan semangat buat diri kita. Oh, gue gak bisa gini terus. Gue masih punya orang tua sampai hari ini. Dan itu bukti bahwa Tuhan masih ngasih kesempatan buat gue ngebahagiain mereka. Jangan sampai karena ulah gue yang suka bermalas-malasan dan terlalu overthinking jadi suatu penyesalan besar dalam hidup gue. Karena belum bisa ngasih mereka apa-apa, sedang mereka sudah tiada. Sekian bertukar sudut pandang hari ini. Semoga suka ya. Bye.